sandaran kalau kita ingin bersabar, apa itu suruh melaksanakan sholat, berzikir. Memang lagi-lagi manusia itu ada lupa dan salah tadi, ada makhluk yang lain yang namanya setan, yang memang itu apa itu beri SK oleh Allah untuk mengganggu kita. Tapi kita tidak boleh. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Apa kabar semuanya, sahabat bincang-bincang faidah? Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dari pandemi COVID-19, dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berakhir dari bumi kita tercinta. Baik, hari ini akan ada bincang faidah yang luar biasa. Kalau biasanya hari ini kita kan sering mengalami galau tuh. Kadang kita galau. Kalau orang sekarang sih orang bilang itu sedih yang agak mendalam gitu, sehingga mengalami masa-masa yang galau. Nah, hari ini akan hadir bersama kita beliau yang luar biasa, Ibu Nyai Hajah Miftahur Rahmah Maksum, yang hari ini beliau akan mengupas tuntas tentang tips dan trik anti galau. Nah, sambil menunggu kehadiran beliau, mudah-mudahan beliau segera bergabung pada kesempatan hari ini. Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok cantik sekali ya, Cing Nikmah. Bunda juga cantik sekali. Bunda, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, ini di situ tidak ya, listrik tidak mati ya? Alhamdulillah, mboten Bunda. Niki mati, di sini mati listrik. Jadi mudah-mudahan lancar, tidak ada apa-apa. Bunda, ini posisi kameranya miring. Nah, ya posisi kameranya sebentar ya masih. Nah, tadi memang masih ini itu begitu. Jadi kulek nih, ya. Terus gimana bisa lanjut? Sakit Bunda? Cuman kersane Bunda terlihat dulu. Nah, agak mundur. Baik. Bunda, gimana? Ini. Siap. Siap. Bunda, dalam mulai acaranya nggih? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman bincang faidah yang berbahagia, pada kesempatan sore yang penuh barokah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama kembali di acara bincang faidah yang hari ini sudah hadir bersama kita beliau yang luar biasa, Bu Nyai Hajah Miftahur Rahmah Maksum. Beliau adalah Bu Nyai yang akan mengupas tuntas tentang tips dan trik anti galau. Kan biasanya kita semuanya lagi kena galau. Nah, kalau galau bawaannya pengen apa, pengen itu, kadang pengen marah, kadang apa begitu. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Bunda, ini hari ini kan teman-teman itu banyak yang men-DM saya Bunda. Mbak, nanti dibahas doang tentang tipsnya anti galau. Kan kemarin-kemarin sudah tentang ekonomi, sudah tentang pertanian, sudah tentang sedikitnya ada beberapa hal fikih begitu. Mungkin nanti ini untuk mengobati galau. Hari ini kan banyak yang lagi galau, yang muda-muda galau, yang tidak punya uang juga galau begitu. Ya. Ini Bunda, sebenarnya untuk tips dan trik dalam Islam untuk menghadapi galau supaya kita itu
bisa tenang meskipun dikasih apa ya Bunda, ujian, meskipun dikasih apapun oleh Allah, kita itu tetap bisa tenang bahwa semuanya itu asalnya dari Allah dan insya Allah akan kembali kepada Allah juga. Itu gimana Bunda tips dan triknya itu? Ya, ya, sebetulnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wastaghfirullah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Yang sangat saya banggakan, saya cintai Ananda. Kita kalau saya panggil Ananda atau Yamba, kalau dia enggak lah, Mbak dan Ananda. Atau Jeng Nikmah yang luar biasa juga. Kalau Bunda ini tidak ada apa-apanya. Saya punya kader muda yang cantik, tambah manis, campur manis yang luar biasa. Multi talenta. Multi talenta. Mudah-mudahan bermanfaat hidupnya. Ya, ya. Jadi kita tentunya syukur, alhamdulillah. Pada saat ini kita masih bisa menghirup udara, alias kita masih diberi hidup oleh Allah. Diberi hidup oleh Allah. Tentunya wujud syukurnya harus mengimplementasikan hidup ini untuk ya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, tentunya kan begitu ya. Kita tetap berharap mudah-mudahan salawat salam tetap dilimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, pada keluarga sahabatnya. Kita berharap selalu mohon kepada Allah mudah diberi kekuatan untuk selalu bisa menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Yang akhirnya ujung-ujung besok kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin. Selanjutnya terima kasih kita bisa berbagi, bersharing ria. Mudah-mudahan jagungan kita ini ada manfaatnya. Tentunya bagi diri kita dan bagi orang lain lah, katakan begitu. Ya seberapa manfaatnya, saya yakin insya Allah, Allah itu kan niat kita ikhlas demi atau sopil haki ya. Ya mudah-mudahan nanti memang hidup kita ini sing nikmat tadi dikatakan bagaimana kita ini menghadapi apa ada tip ya, tip praktis anti galau. Wah, keren ya. Ya, kita harus Bunda akan mengawali begini. Kita harus comeback lah, comeback apa ya? Mereview kembali atau mengingat kembali. Sebetulnya hidup kita ini untuk apa kan begitu? Tiada lain, sering Bunda katakan, hidup kita ini tiada lain untuk mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Kita dicipta oleh Allah sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial, yang tentunya diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah. Lah endingnya tadi jeng nikmah dawuh minallah ilallah, dari Allah ya untuk Allah kan begitu. Hanya jadi hidup kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifah fil ardi, sebagai makhluk pribadi sosial, semuanya muaranya untuk menggapai ridha Allah, untuk menggapai surganya Allah kan begitu. Namun lagi-lagi jeng nikmah, memang kita ini makhluk yang termulia. Indikasinya diberi akal. Ada yang lain tidak, misalkan tumbuh-tumbuhan atau apa itu hewan ya, bedanya dengan kita. Kita itu insan kamil menujunya. Karena itu memang diberi kepada sifat rupa dan salah kan begitu. Nah ini namun kita diberi akal, diberi petunjuk oleh Allah, diberi kitab yang untuk apa, diberi akal, diberi kitab, diberi emosi, bagaimana kita bisa meramunya itu. Nah, oleh karena itu makanya di sana karena kita ini sudah diberi Rasul, diberi kitab, kemudian memang diberi akal, diberi sifat rupa dan salah, namun kita harus betul-betul menggunakannya. Dan karena itu makanya gandengannya, apa gandengannya itu? Apa Ceng? Gitu. Kita diberi syukur, diberi akal, memang Allah akan menguji kita gitu, hidup itu. Jadi tidak bisa kita untuk menggapai sebuah cita-cita, menggapai
menggapai cita dan cinta. Kalau saya bicara kepada anak-anak itu ya, kita tidak bisa. Kita untuk menggapai derajat itu harus memang melalui beberapa ujian. Nah itu, namun harus jadi saya pernah membaca dalam buku kitab Ad-Da'iyah yang dikarang oleh apa itu saya lupa saya karangannya itu ya, itu kitabnya yang di sana disebut bahwa manusia itu pasti mengalami ujian, ada 7 ujian. Ujian perintah, ujian meninggalkan larangan, ujian menerima nikmat, ujian menerima musibah, ujian keluarga, ujian menghadapi tetangga, ujian menghadapi orang zalim. Itu pasti. Kalau kita mau hidup, tidak bisa lepas dengan itu. Kalau tidak mau diuji, tidak usah hidup, gitu. Nah, kembali kepada ini bagaimana tips untuk menghadapi kegaulan, terutama Jeng Nikmah. Kali ini kita memang tidak dinyana-nyana, tidak disangka-sangka. Mak betunduk, ini ada wabah COVID-19 yang disebut corona. Ini memang lagi-lagi ya gimana kita ya itu tadi mak betunduk ya, ini ujian musibah yang harus dilalui, tidak bisa kita lepas. Kalau mau hidup ya harus mau diuji, kalau tidak mau diuji ya tidak hidup, gitu. Itu jadi oleh karena itu, karena kita ini kental dengan tugas kita sebagai hamba Allah, fungsi kita mengabdi ya, ini kental dengan ujian, jadi tidak bisa lepas. Oleh karena itu tadi kita bincangkan bagaimana tipsnya. Ya yang pertama, Bunda punya beberapa tip ini. Ya mudah-mudahan nanti ya semampu Bunda, seberapa waktunya ini bisa Bunda sampaikan ya. Yang pertama tentunya tip untuk praktis anti galau, menghadapi galau, yaitu ceritakanlah musibah itu kepada Allah, galau kita kepada Allah. Artinya begini, langsung ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung ya Allah, ini sesuatu dari Engkau, ya kita ada dari Engkau, nanti akan kembali kepada Engkau. Kita harus yakin. Yang kedua harus husnudzon. Jadi dulunya kita kembalikan kepada Allah. Kemudian pertama, yang kedua kita husnudzon. Itu tipnya. Ini sesuatu ini kullu syai'in hikmatun. Pasti ada hikmah di balik itu semua. Jadi kita harus betul-betul husnudzon kepada Allah. COVID ini ada hikmahnya, walaupun di balik itu ada kemadorotannya tentunya. Itu. Jadi kita tidak boleh aduh jatuh, tidak ada. Jangankan kita pun telah dicoba. Kita tahu Nabi Nuh, kita tahu Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad, bahkan semua dicoba oleh Allah untuk menggapai keimanan. Itu Jeng Iman. Jadi apa itu? Pasti di sanalah kita harus percaya ini dari Allah, husnudzon, pasti ada hikmah. Di antara hikmahnya kita kan berzumriyah, kita kita punya anak minal iman, ya kan? Yang dulu itu kan pasti anjurannya orang tua, kalau terutama baru takziah, jangan masuk rumah dulu sebelum aja ada. Sebelum cuci, cuci tangan, cuci kaki. Ada gentang di depan rumah begitu, terus dibuat lucu. Betul. Nah sekarang rupanya ya agak dilupakan itu. Di antaranya itu
kita akan berbagi dengan keluarga, makin intens dengan keluarga. Ada positifnya, pasti ada. Di samping negatifnya memang, ya kita akhirnya dari segi ekonomi, sekian ya terpuruklah itu. Oleh karena itu, selanjutnya ya harus memang setelah kita bercerita kepada Allah, ya Allah gitu. Tapi ya Allah, Engkau pasti memberikan ini, kita husnudon kepada Allah, pasti ada hikmah. Terus kita oncai, iya, tidak boleh kita menengok ke belakang, tidak boleh, jatuhnya tidak ada, agama tidak ada jatuh. Nah, setelah hanya iya karena abu dua, iya karena stain, ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, ya Allah, hanya kepada kami mohon pertolongan, ya Allah. Oleh karena itu, tip yang ketiga, tentunya harus bersabar dong. Harus bersabar. Sabar menerima apa yang ada. Itu, Ceng. Sabar menerima yang ada. Nah, sabar itu memang dalam agama ada 3, kita sama tahu. Sabar menghadapi musibah. Ya Allah, orang kalau menghadapi musibah dengan penuh sabaran, itu akan diangkat derajatnya. Saya baca di Tanfiqul Ghafilin 300 derajat. Nah, seperti ini, ya Allah Gusti, berikan kesabaran selalu. Hanya Engkaulah, iya karena butuh mohon pertolongan. Hanya Engkaulah yang bisa memberikan rahmat, memberikan kekuatan. Ya terus kita punya khusyuk kepada Allah. Diberi musibah apa saja. Jadi tidak hanya corona, beri musibah keluarga, misalkan anak atau orang tua atau tetangga atau orang mertua, kakak, adik, keluarga, ya namanya orang hidup. Itu tadi Bunda sampaikan di awal, pasti menerima ujian itu. Nah, itu jadi kita harus sabar menerima musibah ini, harus ditoto hatinya, itu sabar. Pokoknya memang sabar itu ya enak diucap, Ceng nih mah. Sabar. Padahal sabar itu pergi ke Malaysia. Iya, ada yang ya walaupun sabar itu nonggo, misalkan pergi, ya dikabari, ya masa ndak pulang. Ya nonggo, bolehlah nonggo sebentar. Ya terus segera dipanggil, Bar, pulanglah Bar, sabar. Ojo terus nonggo, kan begitu. Jadi kita harus berusaha, memang itu memberikan Allah. Ya, kemudian yang kedua kita tahu sabar apabila ibadah. Jadi kita termasuk husnudon, menyampaikan kepada Allah, kemudian ya kita melaksanakan perintah Allah, kita laksanakan dengan penuh kesabaran. Ingat, kalau ini bisa kita lakukan, akan diberi derajat 600 derajat di dalam kita tanggung baca itu, subhanallah. Jadi memang ya berusaha, ya, sabar meninggalkan larangan Allah, itu akan diberi derajat 900. Artinya kita harus berusaha terus, kita harus ada ungkapan ya ayyuhalladzina amanu Quran yang di sana disebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis iman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar ini. Jadi jenikmah memang, oleh karena itu tadi Bunda katakan penak diomong nih. Oh, gurmune khusnudon, lapor nggo Gusti Allah. Penak cara nih. Nah, oleh karena itu memang kita harus memang agama, mari kita jadikan agama sendenan. Apa sendenan itu?
sandaran, sandaran. Kita harus bersandaran kalau kita ingin bersabar, apa itu suruh melaksanakan sholat, berzikir. Memang lagi-lagi manusia itu ada lupa dan salah tadi, ada makhluk yang lain yang namanya setan, yang memang itu apa itu beri SK oleh Allah untuk mengganggu kita. Tapi kita tidak boleh. Kita berbuat salah, lagi-lagi yang disalahkan setan. Malah ada anekdot, setan lama-lama minta pensiun itu. Nah, ceritanya begitu. Goro-goro saya sing menikmati dhewe misalkan begitu. Oleh karena itu, padahal setan itu dapat SK, tapi SK itu tidak serta-merta bisa digunakan kan? Nah, tergantung bagaimana kita ini bisa digoda atau enggak. Oleh karena itu, tip untuk tidak galau, untuk ini kita bisa sabar, sabar menerima musibah, sabar melaksanakan perintah, sabar bisa meninggalkan larangan. Ya memang lagi-lagi harus biar setan itu tidak, setan tidak doyan demi terandulit, ya harus dipaksa melaksanakan perintah Allah. Bab agama itu harus dipaksa dulu, lama-lama biasa, lama-lama jadi kebutuhan gitu. Ya titipnya yang selanjutnya kita laksanakan perintah Allah, kita rajin sholat, berzikir, ya ayyuhalladzina amanu dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah akan bisa menenangkan hati, tidak galau. Lagi-lagi kita diberi lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika mul ghafilun. Kita ini diberi mata, diberi dua telinga, diberi dua hidung, diberi mulut. Mulutnya satu atau dua ya? Satu ya? Satu. Oh ya, wong wedok kondang lambene loro. Lambe mana? Diberi hati, diberi tangan kaki. Itu sebetulnya ada gunanya. Ya mari kita mensyukuri. Nah, untuk itu, mari lesan terutama untuk berzikir, zikir bilisan bil qalbu. Jadi insya Allah kalau kita selalu zikir kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, selalu terus. Wafifatina lisan hakilatan fil mizan habibatin ila rahman, dua kalimat yang mudah diucap, tapi ini manfaatnya luar biasa, akan bisa membuat timbangan di akhirat, akan bisa menenangkan jiwa, menghilangkan galau. Tiada lain ada zikir kepada Allah. Oleh karena itu mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah. Harus selalu kita ingat dimanapun kapanpun berada, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Insyaallah demit randulit setan ya. Gitu. Iya. Ini Bunda, kadang itu kalau misalnya orang itu kan ya seperti yang Bunda dawuh tadi bahwa penak mek ngomong tool, enak ngomong saja. Tetapi kadang begini Bunda, kalau misalnya kita hidup di masyarakat, kadang kan masyarakat itu ya memang tidak sama. Ya, saya pernah mendengar bahwa sebenarnya masyarakat itu menjadi bagian dari ujian dari kita semuanya. Tadi katakan dia. Okay. Misalnya ini anaknya satu di apa ya bahasanya, dibully. Oh, mek satu dan sebagainya, punya anak dibully, belum nikah dibully, anaknya nggak lulus sekolah dibully, anaknya begini-begini dibully. Semuanya masyarakat itu kan fenomenanya kayak begitu. Apalagi kalau misalnya kamu sudah segini dan sebagainya, itu apa ya Bunda ya?
kadang kan membuat orang galau. Kadang misalnya, nah ini loh Bunda, untuk menghadapi masyarakat. Nah, kadang juga saya mendengar misalnya, sabar, 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 itu ada batasnya kan. Kadang orang ngomong kayak, nah ini sebenarnya orang kalau mengatakan sabar ada batasnya, ini memang adakah batasan dari sabar begitu Bunda? Ya begini, kalau Bunda ditanya sabar ada batasnya, saya pikir itu enggak begitu konteksnya. Maksud saya, ya kita kan ada memang masyarakat itu tadi Bunda sampaikan di awal. Kita ini diuji masyarakat, diuji dengan tetangga yang zalim. Sudah kita belum punya cucu, belum nikah, belum punya sekolah ndak sukses apa, ya sudah itu dibully. Itu. Memang ini kita harus begini. Ini bagian ujian saya. Bagian rangkaian hidup. Ini khusnul pada Allah begini, ini pasti Allah ada maunya. Kita harus percaya. Ini pasti kita ini harus khusnul begini. Ini munggu apa dhewe ki elek. Tapi munggu Allah apik. Lah saya ini dicintai Allah, Kak saya harus kuat, ini ujian. Memang ujian saya dilewatkan orang itu. Kalau saya sabar ada batasnya, berarti saya nanti kan ada anjuran. Kalau kita dicaci maki, ada orang melihat kita ini mar'amin kemungkaran, ada orang yang kemungkaran, kita dison anjurannya ke dia dengan lesan, diingatkan dengan ojo ngono, ngene iki. Kemarin ada ini contoh ya Allah saya sampaikan. Ajeng Nikmah. Saya itu padahal maaf itu ya termasuknya bunyai tapi rahasia namanya. Itu contoh saya. Anu nyuwun Yai, nyuwun pangestu mugi-mugi enggal anu gadah cucu, memang ini dari Allah, kita tak husnudzon sih, tapi kita namanya ibadah itu kan ikhtiarnya itu disebut ibadah. Setelah itu kita serahkan pada Allah. Perkara hasil enggak itu Allah urusannya. Kan tetap ikhtiar, termasuk mohon doa. Ya, Pak Orang apa ra iso? Nah, lho kok ngoten bunyai dawuhnya. Kok mboten iso? Kan berarti niku anu Gusti Allah. Saya begitu. Saya ya Allah, terus anak saya, ibu hebat. Bukan, maksud saya ya itu kalau ibu sabar ada bahasa mesti nasu penjenengan nyuting begitu. Lah saya langsung kok ngoten. Lah mestinya mau kula nyuwun donga. Oh, akhirnya beliaunya mudah-mudahan. Jadi saya langsung, ya Allah, saya harus diuji sabar lewat orang itu. Jadi inilah. Jadi kita mengaku sebenarnya aja, oh orang itu ya kita ingatkanlah, ojo ngono. Bunda sendiri itu ngalami. Itu, Jeng. Jadi ya memang ini ya apa gandengannya hidup. Tidak bisa kita jadi tinggal menikmatinya, tinggal bagaimana kita merasakan. Itu tadi 7 ujian, bayangkan 7 ujian ya, ujian keluarga, belum keluarga, bully, belum tetangga, orang tua itu memang gandengannya. Udah ikhtiar sih iya, yang namanya ibadah ikhtiar itu pasrahkan kepada Allah, husnul dan pasrah dan hikmah di balik ini semua. Itu Jeng Ima. Iya benar. Iya. Jadi, terus lagi Bunda, kalau misalnya kan apa ibadah yang paling tadi dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta sabirin. Nah, terus ini Bunda, kadang kan memang untuk menuju ke poin sabar ini prosesnya begitu panjang. Ketika kita minta disabarkan oleh Allah, ini kadang kayak malah diuji apa gitu Bunda. Kadang beberapa teman itu cerita, saya itu minta dikuatkan sama Allah, tapi kenapa kok saya malah diberikan kayak begini begitu. Kita mulai pengen hijrah kembali kepada Allah, saya pengen riadoh kepada Allah, tapi kenapa kok saya malah dikasih apa ya istilahnya, yang malah bertubi-tubi begitu Bunda. Ya, betul. Ya. Gimana ya? Terus lagi Bunda tambah, kayak tidak tahu ngibadah, kok malah diberi nikmat. Ayo, kayak loh. Orang ibadah sukses hidupnya,
kene sing ibadah centak-centuk sabar sabar minggat abad. Ingat, Masya Allah, agama kita menganjurkan dan agama kita telah menuntun kita bahwa kita tahu bahwa memang Allah itu menguji itu orang yang orang iman, saya beri ujian, dia akan saya beri sakit, justru saya hartanya habis, saya beri sakit. Padahal gimana gini ibadah, jangan dikira itu saya beri tebusan dosanya di dunia, nanti di akhirat orang tersebut akan guyung-guyung akan mendapatkan rahmat saya. Itu sebaliknya, orang yang misalkan dia melanggar perintahku, biar dia itu kan kembali kepada mereka. Boleh di dunia begitu, tapi ingat di akhirat ada ungkapan istidrot. Istidrot itu dilulu. Dilulu itu apa bahasa Indonesianya ya? Dibiarkan dulu sama Allah, apa ya benar istilahnya? Ya dilulu apa ya, dilulu lah. Ya contohnya begini, dilulu itu. Allah itu kan sudah ngiro-ngiro gitu maksud saya. Contoh, kalau Bunda boleh mencontohkan, anak MI, Bunda minta motor NMAX itu pada anak MI. Besok nak, kalau sudah SMA, kamu masih kecil, NMAX itu besar, ngerengek, luar biasa. Udah pokoknya minta, mbak nangis. Ya sudah, kalau begitu, ada orang tuanya mestinya tidak boleh begitu, tapi ngelulu. Wes, satu kane, ya loro, tinggi, bareng, itu namanya dilulu. Jadi memang kalau Allah itu Maha Rahman Rahim, rahmannya diberi kepada semua makhluknya, rahimnya kepada orang yang beriman tentunya. Lah memang orang yang itu tadi kayaknya ndak ibadah, kok malah diberi kenikmatan. Orang yang beribadah, sabar, aku ki sabar, tapi nyata nih, ya berarti ya kurang sabar itu. Makanya memang tidak semudah itu. Kita sharingkan, sering kita sharingkan. Memang yang namanya mata, telinga itu harus gunanya ya ini. Kita dengarkan, kita sharingkan. Oh ini aja kadang mlebu kuping tengen, mlebu kuping metu kuping kiwa kok dadak. Makanya yang namanya manusia, kenapa ada peringatan? Ya karena manusia lupa dong. Harus diingatkan, lupa, diingatkan lagi. Makanya Bunda itu selalu mengajak kepada seluruh warga, kalau Bunda ya pas sharing dengan ibu-ibu gitu, jangan sampai. Tip yang selanjutnya ini Cengma, doa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin ini dilupakan. Kalau Bunda yakin, sebab apa? Itu kan yang artinya Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah kita ini wis mendzalimi diri kita, penggayane, betul kan? Diberi sifat hidung tadi saya katakan, mulut apalagi sampai kondang memudak loro, telinga, hati, sikil, itu lagi-lagi mestinya yang namanya mata untuk melihat nikmatnya Allah, penciptakan Allah, melihat orang baik, untuk mengaji, mulut, hidung, untuk gunanya sudah ada. Salamatul insan min khifdil lisan, untuk berzikir, telinga juga hati. Untuk lahum qulubul tadi saya katakan ayatnya saya baca di depan tadi. Lagi-lagi gimana? Hati mestinya kita tidak boleh punya penyakit hati, iri, dengki, serai, jahil, metakil itu. Lagi-lagi kon ikhlas sabar syukur, alah minggat kabeh. Ikhlas sabar syukur lunga neng Hongkong, neng Malaysia. Nah, itu kita kon sabar, ikhlas, khusnudzon.
Gimana itu? Makanya lagi terus proses yang nikmat, kita diberi waktu oleh Allah sehari semalam bertakarrub menghadap pada Allah 5 kali, belum yang sunat-sunat itu. Nah ini kita gunakan untuk membentengi diri, selalu berzikir kapan kosong. Bunda juga berusaha, ya Bunda belum, tapi berusaha juga itu sholatnya. Nah ini doanya, kita ini lahum qulubul yaquna kata Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kita menzalimi wa ilam taufik penjenan ngapura wa tarhamna benan welasi, sebab kalau tidak lanaku nana minal Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau tidak, kami termasuk orang rugi. Padahal kita tidak mau rugi Gusti. Oleh karena itu tipnya, biar tidak galau, biar kita bisa mensyukuri nikmat Allah, bisa husnudzon. Kita punya waktu 5 kali sehari semalam. Waktu bacakan doa sebelum Rabbana atina fid dunya hasanah, Bunda biasanya istiqomah ini Rabbana dzalamna. Ya Allah, sewaktu zuhur sampai ngasar tadi, ya Allah, meripat saya, mulut saya untuk rasan-rasan, sama tadi hati saya nil, mesti ya. Ngasar, doa, ngaku, sampai maghrib pokoknya tidak sengaja kita. Jangan terus kesengaja. Ya Allah tadi dengan spontan ya Allah. Nah, maghrib lapor lagi. Begitu teko ngisa, begitu lagi. Ngisa, lapor lagi ya Allah. Bab Allah itu udhuni astajib lakum. Allah itu kalau dimintai sering justru senang, nggak seperti manusia. Oh, enggak jaluk ning kuping keriting. Allah ndek, itu kan senang terus. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Ya Allah, kami tadi lupa ya Allah, kami salah. Jangan engkau siksa ya Allah, ampuni. Sudahlah, kita ngaku. Terus kita terus berzikir, lama-lama insya Allah dibully apapun emangnya gue pikirin yarin, kenapa takut, kenapa kita galau, bentengi diri sendiri dengan zikir, dengan doa istiqomah, waktu sholatnya baik, husnudzon kepada Allah, tidak berangan-angan, yang ndak jangan panjangkan angan-angan, jangan berandai-andai. Sudahlah, kita ndak boleh nengok ke belakang, nengoknya ke depan. Udah, apa yang ada di depan kita ini ya sudah. Jangan menging ini, jangan kanan kiri, apalagi ke belakang, apalagi nengok. Waduh, lah repot. Udah, apa yang ada di depan kita, ya inilah milik saya. Itu saya kalau nikah dengan itu ada yang Bunda jatuhkan. Nah, apa jatuhkan? Saya Bunda dulu misalnya dengan oleh mereka dengan dia. Nah, sekarang dicatatkan oleh ini. Nah, ternyata begini-begini. Kamu salah. Diingetin Bunda ya. Ini bagianmu ini. Seandainya penjenengan ditakdirkan dengan yang lain, justru lebih parah dengan yang ini. Kan begitu. Jadi tidak bisa. Apa yang ada di depan kita ya inilah. Jangan mikir yang lain. Jangan neko-neko. Kami ditakdirkan jodohmu ini ya ini. Lah jatuh no karo kae Bunda malah gledek aku ngono. Rumangsamu apa malah itu Ceng. Jadi itu Ceng Nima, makanya ya harus ya ditonton begitu. Terus ini Bunda, kalau misalnya kita kan biasanya untuk menuju tadi kan yang berkaitan sabar. Nah, tentang sholat. Kan kadang orang itu ada yang masih menyepelekan sholatnya. Kadang kalau misalnya ya udahlah doa saya nggak tentang diijabah, ya sudah saya sholatnya ini aja blender, nggak apa ya Bunda istilahnya, nggak jadi tepat waktu, nggak jadi apa. Ada beberapa yang mungkin seperti itu. Kadang ya orang galau ya macam-macam Bunda.
Ya, iya, akhirnya tidak bisa memanage diri ya. Akhirnya tidak bisa memanage diri, sholatnya kacau. Makanya ini di samping beribadah, ada tipnya di Bunda ini. Kita kita berpikir positif, kita cari kesibukan. Kita cari kesibukan biar tidak galau. Jadi salah ibadahnya ditoto, ya kita ya harus itu tadi berusaha khusnudan terus kita kan berpikirnya kalau kita ingin diberi rahmat Allah ya memang harus disenggah, harus rahmat hidayah itu nggak bisa ujuk-ujuk kan begitu. Ya kita harus ya memang tadi Bunda katakan pahala itu sebetulnya yang akan diberikan nanti di akhirat. Ya kalau di dunia memang kadang itu tadi aku ngibadah ya biar ya carilah kesibukan lah, golek penggayan lah, opo bendak galau ya sambil ya memang mudah diucap janjingnya enak ngono bangsane, makanya cari kesibukan lah. Yo nyapu nantur kembang kek, kembang mesti ditantur ya nyapu kek, apa nulis kek atau apa kek ya gitu. Biar ya selingannya kan begitu ya kalau terus ibadah gitu kesel mangsane zikir ya kesel gitu ya zikir ya salawat ya berhappy nyanyi bersolawatan apa-apalah biar ndak kalau memang ya harus dipadu gitu. Jadi ya memang ya komplek kita terus ya kita ya itu tadi cari kesibukan baca Quran itu bernyanyi ria, bersalawatan, silaturahim. Ya makanya soleh kumpulono. Kalau dibully dengan yang itu, saya yakin tidak ada teman yang baik, tidak semua ngebully. Silaturahim dengan yang lain, yang ya memang ya tombol hati 5 perkaranya ya itu ya kembali ke laptop aja, insya Allah lama-lama bisa. Memang ya proses tidak bisa bim salabim, namun ya harus kita upayakan kan. Kalau kita mau maju, kita mau berhasil ya harus kita kita paksa ya, kita harus memang ya gitu silaturahim, cari kesibukan, jangan berandai-andai. Itu kita harus menjalin dengan teman ya, baca Quran, sholat sunat, jaga wudhu kalau bisa. Wes insya Allah uang ini yang insya Allah akan dimudahkan oleh Allah begitu. Luar biasa benar tipsnya. Jadi kan mudah-mudahan siapapun lah, kadang saya juga masih kadang ada galaunya juga, yang apalagi teman-teman yang muda biasanya yang baru lulus sekolah lah atau baru menunggu apapun itu, kadang biasanya galau. Mudah-mudahan tips dari Bunda ini tadi bisa bermanfaat untuk semuanya dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan dan manfaat dan barokah. Oke, Bunda, ini sebelum bincang-bincang faedah ini kita akhiri, mungkin ada yang akan disampaikan Bunda kepada yang mendengarkan bincang-bincang faedah ini supaya terhindar dari semua kegalauan dan mudah-mudahan tetap pada husnudzannya kepada Allah dan juga imannya tetap kuat begitu Bunda. Jadi dari itu tadi semua ya, kalau boleh disimpulkan begitu, sudahlah kita harus DP kepada Allah. Kita kembali kepada tujuan fungsi kita hidup. Wes gitu. Kita ini hidup tanpa diuji tidak mungkin. Kita harus khusnud kepada Allah, kita harus berusaha, kita harus kembali kepada ajarannya Allah. Itu tadi yang Buddha sampaikan. Kita ini minallah ilallah, dari Allah khusnudan pasti ada hikmah di balik semuanya. Kita syukuri apa yang ada, kita harus berusaha ikhlas, sabar dan syukur. Ini tip utama kalau bisa disimpulkan. Pokoknya 3 hal ini. Ikhlas, sabar, syukur. Apapun yang terjadi, insya Allah setan ratunya demit randulit, walaupun jadi kalau boleh Bunda mengatakan itu sudahlah, kita ini insya Allah diberi ujian 7 ujian.
pokoknya dilaksani dengan ikhlas, sabar dan syukur. Pokoknya mak di ikhlas selalu kita bersama-sama dengan syukur karumbah sabar. Nah, itu insya Allah hidup ini akan tenang, akan ya tentunya harus zikir terus, melaksanakan sholat dengan tadi doa, yaitu yang mencari kesibukan, insya Allah, yaitu 3 hal, ikhlas, sabar dan syukur. Insya Allah mensyukuri apa yang ada di depan kita, tidak usah kita mengu kesana kemari, marahi cangang apa lagi nggak. Insya Allah hidup kita akan menuju ke qalbun salim, hati yang selamat, hati yang ikhlas. Hanya orang yang punya hati yang bisa mengharap Allah dengan sempurna. Gitu jeng nikmah. Mudah-mudahan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Itu Allah hasil maqasidana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu jeng nikmah. Iya benar. Bunda, terima kasih untuk tipsnya yang luar biasa hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa melaksanakan yang lagi galau, bisa melaksanakan tips dari Bunda ini, dan mudah-mudahan manfaat dan barokah semuanya. Mudah-mudahan Bunda Miftah juga diberikan kesehatan selalu oleh Allah untuk terus manfaat dan barokah ya Bunda. Ya, ya, itu ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembahun sangat Bunda. Oke. Terima kasih teman-teman yang masih bergabung di acara Bincang Faedah hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan barokah tips anti galaunya dari Bunda Miftah tadi, dan mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dari kegalauan ini. Kita akhiri dulu bincang-bincang faedah hari ini. Wallahumma ila qamtarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia kuat